Halo guys, jadi pada hari ini kita akan bereksperimen membuat telur asin dari telur ayam menggunakan media yang sama, yaitu saya menggunakan air 500 ml dengan kadar garam yang berbeda-beda. Kadar garam yang akan saya gunakan pada wadah pertama adalah 50 gram, wadah kedua 100 gram, dan wadah ketiga 250 gram. Dan setiap wadahnya itu kadar airnya sama ya, jadi semuanya itu 500 ml. So, langsung aja kita coba eksperimennya. Nah, pertama saya menggunakan telur ayam omega, lalu garam Himalayan salt, garam kasar, timbangan, gelas ukur, dan 3 tempat wadah berbeda. Jadi saya akan mengukur berat wadahnya itu berapa, 17 gram. Nah, lalu garamnya akan saya tuang sejumlah 50 gram ditambah 17 gram, yaitu sampai akhirnya 67 gram. Lalu kita akan juga membutuhkan kompor dan juga panci untuk merebus airnya. Saya menggunakan 500 ml, lalu dituangkan ke dalam panci. Terus kita nyalain kompornya. Nah, ini udah nyala kan, terus kita masukin 50 gram garam. Nah, terus kita mengaduknya dengan sendok sampai garamnya semuanya larut dan airnya mendidih. Terus kita diamkan sampai dingin. Agar rasa telur asinnya lebih gurih, aku tambahin 2 siung bawang putih. Setelah didinginkan selama 30 menitan, langsung dituang aja ke dalam wadah yang udah aku siapin tadi. Terus kita masukin 2 buah telur ke dalam wadah. Nah, jadi supaya kita bisa mastiin kalau telurnya tuh benar-benar kerendam, aku masukin air ke dalam plastik gitu supaya jadi pemberatnya. Jadi telurnya tuh bisa maksimal kerendam di dalam wadahnya. Terus sebelum ditutup, pastiin kayak bener-bener rapet gitu. Jadi aku tutupin plastik. Di wadah kedua aku pakai 100 gram garam, nggak usah ditimbang soalnya isi kemasannya tuh udah 100 gram. Terus ulangin aja stepnya kayak tadi, tuangin air. Kita bisa lihat hasilnya lebih pekat ya kalau pakai 100 gram. Jangan lupa masukin 2 siung bawang. Terus kita ulangin aja stepnya, masukin 2 buah telur ke wadah yang baru. Habis itu tinggal dituang. Jangan lupa masukin pemberat supaya kita bisa mastiin kok telurnya tuh benar-benar kerendam gitu. Terus tutupin plastik sebelum toplesnya itu ditutup, jadi supaya udara nggak masuk. Nah, ini yang wadah ketiga, kita bakal pakai 250 gram. Tinggal dimasukin deh ke panci, nggak usah ditimbang juga, soalnya kan setiap kemasan tuh 100 gram. Terus tadi juga pakai 50 gram sisa yang dari wadah pertama. Terus habis dituangin air, tinggal diaduk aja. Kita bisa lihat kalau pakai 250 gram tuh airnya pekat banget.
Jangan lupa masukin 2 siung bawang putih, dan ini hasilnya. Kita bakal diamin telurnya selama 15 hari. Jadi kalau bikin telur asin pakai telur ayam itu lebih gampang ya, soalnya kita nggak perlu mengampas cangkang telurnya. Soalnya cangkangnya telur ayam itu nggak setebal cangkangnya telur bebek, jadi kita bisa langsung melakukan prosesnya. Oke, jadi sekarang semuanya udah jadi. Tadi telur ayam yang aku beli, jadi telur yang aku beli itu telur omega, terus kayak dia tuh udah bersih gitu dari kotoran ayamnya, jadi kayak udah bersih. Jadi aku makanya tadi nggak cuci dulu, langsung buat eksperimen. Hai guys, jadi ini sekarang udah 15 hari, kita langsung aja rebus telurnya, terus kita lihat hasilnya bagaimana. Menurut aku 50 gram itu kayak masih kurang asin, cuma rasa bawang putihnya tuh tetap kerasa, jadi tetap gurih. Terus telurnya juga nggak terlalu orange. Nah ini yang 100 gram, jadi perbandingannya warna kuning telurnya itu juga lebih tua kan. Menurut aku yang 100 gram itu udah cukup asin, cuma kalau aku lebih suka yang lebih asin lagi ya. Nah, sekarang ini yang 250 gram, kalau dibandingin sama yang 100 gram lebih orange yang ini warnanya. Bagi aku 250 gram itu kayak paling pas, soalnya asinnya juga pas, udah cukup. Warna kuningnya juga paling asin. Teknik pengasinan telur yang saya gunakan itu dapat terjadi karena adanya proses disfusi osmosis. Disfusi osmosis adalah proses pengurangan air dari dalam telur dengan cara merendam telur di dalam larutan konsentrasi tinggi. Nah, tekanan osmotik dalam larutan garam itu lebih tinggi daripada tekanan osmotik di dalam telur. Sehingga ini menyebabkan larutan garam dapat masuk ke dalam pori-pori telur. Pada proses tersebut terjadi pertukaran cairan, yaitu air dari dalam telur keluar, sedangkan garam dari larutan garam tersebut masuk ke dalam telur.
Penjelasan tentang garam yang masuk dalam telur akan saya jelaskan setelah ini. Pada proses perendaman telur di dalam media garam, telur akan mengalami proses osmosis, yaitu perpindahan molekul zat terlarut dari konsentrasi yang lebih rendah, hipotonis, ke konsentrasi yang lebih tinggi, hipertonis, sehingga telur menjadi asin. Tekstur kuning telur pada telur asin itu juga akan mengeras, karena air dan garam akan masuk ke dalam telur karena larutannya lebih pekat dibandingkan larutan garam di luar telur. Nah, waktu masuk ke dalam telur, konsentrasi putih telur dan kuning telur itu jauh lebih pekat pada kuning telur, sehingga air dan garam yang masuk ke kuning telur itu lebih banyak. Tetapi perbandingannya, garam yang masuk ke kuning telur itu pasti lebih banyak dibandingkan air. Nah, setelah didiamkan selama 15 hari, otomatis garamnya itu akan menumpuk terus, yang membuat kuning telur itu kelebihan mineral garam. Ini yang menyebabkan tekstur kuning telur menjadi lebih keras. Nah, saya akan menjelaskan lebih lanjut tentang proses masuknya garam ke dalam telur. Seperti yang kita ketahui, garam itu kita sebut sebagai NaCl. Garam akan merembes melalui pori-pori telur, lalu dia akan menuju ke putih telur dan terakhir ke kuning telur. Garam NaCl mula-mula akan diubah menjadi ion Na+ dan ion Cl-. Ion Cl- atau klor ini yang berfungsi sebagai pengawet. Dia akan menghambat pertumbuhan mikroba dalam telur. Makin lama kita rendam telur di dalam media garam atau makin banyak garam yang dilarutkan di dalam air, maka rasa telurnya itu juga pasti akan semakin asin. Tapi ini pasti harus disesuaikan dengan selera kita juga, jangan sampai terlalu asin. Kalau menurut aku, berdasarkan eksperimen yang barusan saya lakukan, 250 gram garam itu yang paling pas. Kesimpulannya, pada proses pembuatan telur asin itu terjadi pertukaran ion yang bersifat stoikiometri. Ion H+ akan digantikan dengan ion Na+. Dan pertukaran ion itu adalah salah satu contoh dari proses kesetimbangan. Ion Na+ didapatkan dari garam dan ion H+ didapatkan dari air. Dengan demikian, ion Na+ akan masuk ke dalam telur dan ion H+ akan berkurang. Ini yang menyebabkan telur menjadi asin.